Gimana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Betul. Rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya Allah, teman-teman debaters, Indonesian debaters yang saya sayangi, alhamdulillah senang sekali ya saya bisa ketemu sore hari ini. Saya dari pagi itu ada rapat, ada akreditasi, ada AMI dari pagi buta sampai barusan aja beres. Terus rasanya kayak penuh banget, terus kayak ngeliat Jihan, ngeliat teman-teman, terus rasanya kayak jadi kayak recharge gitu loh, jadi kayak reuni gitu kan, jadi kayak keinget kita pernah jalan-jalan ke Qatar. Kenangan Oh, indah ya. Kala itu. Alhamdulillah teman-teman terima kasih udah meluangkan waktunya. Jadi kemarin saya memang cuma ngobrol sama Jihan ya. Saya rasa Jihan ini memang orang yang tepat yang bisa ngubungin semua lini gitu. Baik yang di Abang-Abang Raya, dari UII atau dari teman-teman yang lain. Jadi ceritanya saya tuh sedang apa ya? Kayak riset tipis-tipis gitulah sebenarnya sama teman sama Ustadz dari UKASya dari UITM ya. UITM kalau nggak salah. Ingin mengulik sebenarnya, ingin mengulik gimana sih debaters yang non-native debaters itu kok bisa sekeren itu gitu. Jadi dalam konteks di Indonesia kita punya beberapa tim yang sudah lolos sampai ke Qatar debate gitu. Jadi ingin mengulik informasi dari teman-teman eh, gimana ceritanya bisa sampai sehebat kalian gitu. Jadi mungkin enggak yang interview terus apa namanya kayak misalnya serius banget ngobrolnya enggak sih ngobrolnya cuma santai aja sebenarnya sambil reunian gitu kemarin saya ngobrol sama Jihan Ji kita ketemu di kafe aja Ji saya tuh kayaknya pengen ketemu langsung banget kayaknya lebih enak ya kalau ngobrol langsung gitu ini Ustazah pada sibuk Ustazah wah lebih sibuk ya dari Wadek dua gak ketemu-ketemu jadwalnya Faisal itu kayaknya udah lebih sibuk dia, Ali juga kayaknya lebih sibuk dari saya gitu. Saya padahal udah ngomong sama suami gitu. Ini aja Mbak yang di tengah-tengah antara UI sama OND gitu udah ketemu kafenya ya Jihan ya. Nanti saya anter katanya malam mingguan kita ngopi-ngopi aja biar enak gitu sambil reunian. Ternyata memang belum bisa pada Allah. Jadi mungkin next time kita bisa agendakan untuk ketemu gitu ya. Eh, jadi mungkin nanti eh, masing-masing mungkin punya pengalaman yang beragam ya seperti Jihan, Ali, Anam, dan Faisal mungkin punya pengalaman yang beragam. Tapi mungkin saya pengen tahu awalnya itu dari ayah atau alum dulu. Jadi sebenarnya kenapa sih waktu kok kalian tuh belajar bahasa Arab? Karena tidak semua backgroundnya itu bahasa Arab. Ya, seperti Jihan yang saya tahu backgroundnya bukan anak BSA atau bukan anak PBA gitu. Jadi mungkin yang pertama pengen saya kulik, kenapa kok teman-teman tuh belajar bahasa Arab? Motivasinya sebenarnya untuk apa sih sebelum jauh kita ngomongin ke judul? Kita boleh dari mana dulu? Oh iya, kita nabda di basmalah dulu dong. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang paling cantik ya, dari Jihan dulu boleh. yang terakhir aja Ustazah. Oh, terakhir aja ya. Ini yang Faisal anak PBA. Di Bukan sudah ada PBA Ustazah. Siapa yang tidak PBA? ada PBA sudah. Oh, nggak ada yang PBA. Ini menjadi penting ya menurut saya. Lalu kenapa belajar bahasa Arab? Boleh dari yang paling muda deh, Faisal ya. Enam. Anam ya. Anam sudah. Anam yang Mas paling Faisal bocah bisa, ya. Mas Faisal. Anam nggak perlu touch up loh kalau Iya. on cam. Enggak, Ustaz. Enggak apa Lagi Ustaz. ngapain sih, Nam? Lagi enggak ngapa-ngapain. Oke ya. Anam bisa ke on cam nggak bisa ya? Ya, Saya biar ingat Anam tuh yang mana gitu. Kalau Ali ke inget banget. Kalau Ali tuh kan yang suka gombalin Jihan ya. Itu jadi saya mukanya Ali tuh kayak inget banget kan. Jadi tuh sepanjang di kelas sampai di bandara tuh pokoknya Ali gombalin Jihan aja yang ada di kepala saya. Kalau Faisal tuh yang lucu itu saya ingat gitu. Kadang-kadang suka lihat di Instagram ya prestasi teman-teman yang luar biasa. Itu enam Faisal. yang Kalau paling Anam yang kangen. mana Anam? Yang Saya lupa. paling kalem, Ustazah, Paling paling kalem. kalem. Oh Heeh. oke. Karena paling kecil ya. Iya, yang paling kalem. Oke, bolehkah on cam sebentar aja biar saya nggak penasaran yang mana si Anam? On cam, Anam on cam. Oh, ingat-ingat ya, yang paling lucu ya, ya emang bocah banget sih. Oke, mungkin dari Anam. Anam kenapa kok belajar bahasa Arab Anam? Motivasinya apa? Awalnya belajar bahasa Arab itu sebenarnya nggak sengaja sih, Ustazah. Kayak Hmm. masuk ke pondok modern yang isinya itu emang diwajibin buat
belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris, tapi dari situ memang eh, motivasinya itu tumbuh terus untuk belajar bahasa Arab karena ini sih kayak awalnya tuh ngeliat kayak ih keren bahasa Arab gitu, tapi terus Hmm. terus terus di kemudian hari gitu untuk pengen mendalami ilmu agama yang emang itu basic basic sumber-sumber ilmunya itu menggunakan bahasa Arab gitu kayak yang dari kitab-kitab gitu sih awalnya. Jadi Jadi motivasinya kayak dari ya dalam diri sendiri ya, maksudnya bukan anak orang tua nyuruh lah atau bukan oh karena apa. iya Jadi dakhiliyah, jadi dafi'iyah dakhiliyah gitu ya. iya Ustazah. Lebih banyak intrinsiknya. Oke. Kalau yang lain? Eh, awal motivasi awal itu doang sih motivasi awal kayak pengen belajar agama Islam dari kitab-kitab Turos terus belajar bahasa Arab deh gitu. Nah terus pas tambah ke sini tuh ngelihat kok dunia itu kayak lagi mementingkan bahasa Arab gitu. Kayak Hmm. munculnya Hari Bahasa Arab Sedunia atau kayak dipakainya bahasa Arab untuk bahasa di PBB gitu-gitu. Jadinya suka belajar bahasa Arab Ustazah. Oke. Oke, good. Berikutnya Faisal mungkin atau Ali dulu boleh? Nah, iya sudah. Ya. Kalau anak pribadi, dulu sempat malah benci sudah sama bahasa Arab itu. Jadi Ya. pas pas di MI sih saya itu anak pernah ada pelajaran bahasa Arab, itu anak sama sekali nggak bisa ngikutin. Mau Hmm. menulisnya, mau pengucapannya tuh anak sampai nangis di kelas, itu pulang, itu inilah mau nggak mau sekolah lah intinya, gara-gara pelajaran bahasa Arab. Itu masih inget banget anak itu. Tapi mulai dari situ masuk pondok, karena ya orang tua dua-duanya alhamdulillah alumni pondok juga. Nah terus di pondok itu sebenarnya ya biasa-biasa aja sih bahasa Arab ya, sebatas belajar aja lah gitu ngalir gitu. Cuma mulai benar-benar kayak mendalami bahasa Arab itu ketika kelas 2 aliyah misalnya. Jadi ketika itu enggak lebih tepatnya ketika pengabdian. Nah pengabdian itu anak pas itu dipanggil sama ustadz inilah suyuh pondok gitu. Nah terus itu pas di rapatnya pimpinan lembaga gitu. Nah, terus dibilangin tuh Faisal kesini sekarang bawa kitab terserah gitu. Nah, pas itu apain ini kan? Itu sama beliau disuruh masuk ke ruangannya, Iqra ma tayassar. Nah, suruh Hmm. baca bebas lah itu. Itu dapat pujian dari beliau bahwasanya ya harusnya kayak gini itu anak kabar gitu. Jadi dari situ anak kayak wah makin semangat buat belajar bahasa Arab, mendalaminya, terus juga motivasinya karena pengen ke luar negeri kan ya. Pas itu pengen ke Timur Tengah lah. Nah, jadi buat persiapan juga gitu. Oke. Oke, berarti dari kecil udah keren ya, udah langsung dipuji tadi sama udah keren dari kecil. Oke, syukur Faisal. Kalau Ali gimana kalau Ali? Hampir sama kayak yang tadi gua sudah menjelaskan. Jadi yang pertama itu tuntutan akademik karena masuk pondok pesantren yang mewajibkan bahasa Arab, maka mau tidak mau harus belajar bahasa Arab agar punya nilai bagus. Karena kalau nggak bisa bahasa Arab ya nggak dapat nilai bagus. Itu sih tuntutan akademik yang pertama. Tetapi semakin jadi 6 tahun belajar bahasa Arab, namun di 6 tahun itu karena disiplinnya kurang sehingga secara skill berbicara itu sangat kurang sekali. Nah, namun ada 1 tahun di mana waktu itu ada tuntutan, bisa dibilang tuntutan pekerjaan ya saat itu, yang mengharuskan aku untuk berbicara dan secara tidak langsung lingkungannya membiasakan aku untuk berbicara selalu dengan bahasa Arab. Jadi waktu itu 1 tahun, waktu kalau Mas Faisal mungkin masa pengabdiannya ngajar, kalau aku waktu itu tidak berdayakan dalam pengajaran. Jadi waktu itu aku mengabdi di salah satu instansi di Jakarta namanya Jam'iyah Khairiyah Indonesia Kuwait. Tapi waktu itu masih diem di Garut, cuman bolak-balik ke Jakarta, dan di situ ditempatin sama
teman dari Yaman, kemudian atasannya pun orang Yaman, kemudian nyobain dagang korma, dagang madu. Ya Allah Nah, dari keren. situ, Tapi itu dari malah situ justru praktisnya banyak di situ ya, Li ya. ya justru praktisnya banyak di situ, bukan waktu Oh, di oke. pondok kayak gitu. Ya, keren, keren, keren ya. Oke, menarik. Jihan gimana Jihan? Enggak, nanti aja Ustaz. Ih, sekarang nanti penasaran loh yang lain. Oke. Iya, kalau Jihan, hmm, jadi kalau bahasa Arab kan sebenarnya emang dipelajari di sekolah ya Ustaz, dari TK. TK kan paling angka-angka gitu ya, Wahid, Isnin, Salasa, sampai aliyah. Jadi kan sekolahnya emang selalu sekolah Islam, jadi selalu ada bahasa Arab. Tapi emang baru ngerasain kayak nemuin joy dalam belajar bahasa Arab itu waktu aliyah gitu. Jadi waktu aliyah itu ada guru PPL gitu dari dari kampus, dari sebuah kampus di Malang. Terus itu karena mereka ngajarinnya enak, jadinya kayak ngerasa pengen belajar lebih gitu. Sebenarnya mereka ngajar di kelas bahasa Arab dan mereka juga ngelatih debat bahasa Arab gitu Ustazah waktu Jihan SMA. Nah, waktu itu sebenarnya kalau terkait debat bahasa Arabnya, awalnya awalnya dipaksa sih Ustazah. Waktu itu didaftarkan sama Ustazahnya Jihan di Ma'had, udah didaftarin aja debat bahasa Arab, kemudian dilatih sama beliau ya, sebelum ketemu sama guru PPL itu. Jadi dilatih sama Ustazah Ma'had sendiri, tapi tidak menemukan kenikmatan di dalam belajar waktu itu kayak, aduh, ini sangat tidak mungkin gitu ya. Sedih gitu belajarnya. Maksudnya kayak ini gimana gitu. Nah, terus habis itu setelah nemuin guru yang pas, yang enak gitu, akhirnya bisa menikmati proses belajar, proses latihan debat bahasa Arab dan seneng aja gitu rasanya kayak oh bahasa Arab tuh seindah ini ya, secantik ini ya gitu. Jadi eh, dari situ muncul greget untuk belajar sendiri setelahnya. Jadi waktu SMA ikut-ikut debat bahasa Arab, walaupun nggak pernah juara gitu ya, belum. Terus habis itu jadi apa ya, muncul semangat buat cari lingkungan yang akan ngedukung Jihan ngomong bahasa Arab, karena kalau di Ma'hadnya Jihan dulu memang ngomong bahasa Arabnya cuman seminggu sekali. Jadi kurang works ya. Jadi waktu itu Jihan cari teman-teman native, teman-teman Arab. Sampai sekarang punya teman native banyak. Gitu, Ustazah. Oke. Eh, Marhaban bikum, iya Muhammad Syafrizan. Ini abang-abang Arroy ya. Kok aku panggil abang ya? AA. Kok AA? Gimana sih? Eh, ini yang best speaker bukan? Yang dari bukan ya? Bentar lagi saya insya Allah masuk. Satu lagi, yang Azhar. Oh, satu lagi. Ini yang temennya ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini kita tadi reunian ya ceritanya tentang Qatar debate. Terus Ustaz Hafid itu pengen ngulik dikit-dikit lah dari para debaters, Indonesian debaters yang sampai ke Qatar debate itu gimana ceritanya tuh kok bisa sampai sehebat kalian gitu. Terus ini tadi kita lagi ngomongin tentang motivasi belajarnya dulu. Kalau Muhammad, motivasi belajar bahasa Arabnya dulu gimana? Bolehkah diceritakan? Oke. Oh, Ustaz Muhammad, oke. Motivasi belajar bahasa Arab, wallahu alam ya. Oh, maaf ya. Karena memang dari Kholfia atau latar belakangnya di SMA memang nggak pernah belajar bahasa Arab kan, jadi makanya Jadi milih belum Arroya. pernah belajar bahasa Arab, Muhammad Belum. ya. Belajarnya mulai kapan? Ya di sini di Arroya, jadi Di belajar bahasa Arab ya. Arab. Jadi Hmm. SMA negeri. SMA swasta, negeri nggak enak ikutan pemerintah. Oh, nggak enak ya. Oh, gitu. Maksud saya SMA umum begitu ya. SMA umum. SMA umum, luar biasa Hmm. banget ya. Ya, Jadi cuman dulu basic, belum berjenggot kita. kenapa? Belum berjenggot dulu. Oh, dulu belum berjenggot, sekarang udah ya. Makanya tadi saya panggil abang, tuh saya panggil ustadz ya. Sekarang saya ngeliat jenggotnya, nggak enak. Jadi Ustadz Muhammad dulu SMA-nya SMA belum belajar bahasa Arab sama sekali. Belum, cuman ya bahasa Arab cuman ya sekali seminggu paling yang 1 jam seminggu Oh, yang kelas yang tambahan itu kewajiban. ya. Yang kan dulu kan kalau SMP kan kami orang Riau ada pelajaran Arab Melayu. Jadi Oh, pas SMA itu harus ada lanjutan.
Oh, Tapi bukan bahasa Arab, tetap bahasa Melayu, cuman tulisannya pakai tulisan Arab. Pegon gitu ya, kalau orang Jawa Hmm. ya, orang Iya, Arab Pegon gitu. Oh, jadi antum belajar bahasa Arabnya mulainya malah di Ar-Royah itu. iya. Dan motivasi belajarnya wallah alam ya. Tadi maksudnya, Ya, pengen kan sambil masuk sini sambil ngafal Quran juga, jadi oh, kalian. jadi sekalian belajar bahasa Arabnya gitu. Oh, oke, menarik ya. Ceritanya ternyata macam-macam. Oh, ini Ashar. Marhaban bikum ya Ashar. Ya, bentar. Lagi proses lah. Oh, lagi proses ya. Lagi barengan ya? Lagi. Iya. Oh, oke. Kalau Ashar ceritanya sama apa berbeda ya? Aduh, Eh, cerita apa nih, Ya Ustazah? Allah, ini ceritanya kita lagi reuni, kita pengen di kafe sebenarnya, tetapi karena kita Eh, terbatas ruang dan waktu, jadi ceritanya Azhar kita lagi ngumpul sama teman-teman debaters, Indonesian debaters yang udah ke Qatar kemarin, kita pengen mengulik begitu ceritanya gimana sih kok bisa sehebat kalian dan bisa sampai ke Qatar debate, dan kita tadi lagi bahas tentang yang pertama lagi motivasi belajarnya aja sih. Awalnya kenapa yang bisa memotivasi teman-teman untuk belajar bahasa Arab. Tadi udah cerita macam-macam ceritanya. Ada yang wallahu a'lam, ada yang terpaksa, ada yang macam-macam gitu ya, ada yang nggak menarik kayak Jihan tadi ya awalnya nggak joy, jadi kayak bingung nggak suka gitu pertamanya, terus ada yang memang karena tuntutan akademik dan seterusnya. Kalau Azhar sendiri gimana? Awalnya motivasi belajar bahasa Arab? Mungkin dari awal udah punya kesenangan sendiri ya untuk belajar bahasa Arab. Atau bisa dibilang waktu SD saya sudah pernah ikut lomba debat bahasa, bukan debat, pidato bahasa Arab. Dari situ alhamdulillah bisa menang dan sebenarnya setelahnya itu udah nggak lagi fokus ke bahasa Arab. Artinya saya masuk ke jenjang SMP, pembelajaran bahasa Arab di SMP itu udah nggak diberikan lagi haknya gitu kan. Saya masuk ke SMA balik lagi, saya harus ngulang bahasa Arab lagi dan akhirnya eh, mungkin apa ya secara natural aja, secara alami aja gitu. Kayak tiba-tiba Allah udah susun rencananya kayak begitu. Dan setelah saya masuk ke Aroya, ternyata disuruh untuk bisa belajar bahasa Arab lagi gitu kan. Setelah saya flashback beberapa tahun yang ke belakang, oh ternyata kayaknya Allah udah kasih spoiler dari awal ternyata. Karena dari awal saya kelas 4 udah dikasih lomba bahasa Arab, pidato bahasa Arab. Terus di SMP-nya pembelajaran bahasa Arab saya ya bisa dibilang haknya nggak dikasih dengan baik lah. Ternyata masuk ke SMA, belajar bahasa Arab lagi dan ya ternyata harus lanjut lagi ke Aroya gitu untuk semakin belajar lebih dalam lagi berbahasa Arab gitu. Mungkin Oh, motivasi yang lainnya karena di SMA ya bisa dibilang atau di pondok ada salah satu ustadz saya yang ya bisa dibilang membuka pemikiran saya lah, yang mengubah mindset dan worldview saya secara besar dan akhirnya saya penasaran dengan apa yang beliau beliau gitu kan. Akhirnya beliau juga yang mengarahkan beberapa kampus dan jatuhlah pilihan saya dan pilihan orang tua juga ke sini gitu dan alhamdulillah bisa belajar di sini gitu bahasa Arab. oke, Masya Allah ya, ini kerasa banget Ar-Royahnya ini memang berhasil mendidik anaknya ya Jihan. Jadi tadi dari Ustaz Muhammad bilangnya, wallahu a'lam begitu. Kalau dari Azhar itu ya Allah yang men-setting, Allah yang mengarahkan. Pokoknya Allah selalu hadir dalam setiap dalam setiap keputusan. Ini Masya Allah. Sampai motivasi juga Allah yang menggerakkan hati. Begitu ya kalau saya boleh membahasakan Allah yang menggerakkan hati Azhar, tapi dari kecil. Ada kaitannya nggak ya? Karena ada darah-darah Yaman yang mengalir begitu. Harusnya ada sih Ustazah. Ada ya, jadi kakek buyutnya nggak sih? Dorongan dari darah yang mengalir. Betul, Ya. betul Prioritas. dari Oke, dari darah yang mengalir. Jadi teman-teman terima kasih ini menarik sekali, cukup cukup beragam meskipun ada beberapa yang sama. Kemudian berikutnya yang perlu kita diskusikan ya, tadi ngomongin tentang motivasi. Lalu bagaimana cara teman-teman belajar? Untuk sampai ke Qatar debate tentunya preparation-nya panjang ya. Tadi Ashar saya menangkap bahwa dari SD Jihan udah lomba, makanya kalau best speaker ya sudah layak ya, sudah memang seharusnya banget nggak sih selain darah yang mengalir juga sejak SD udah ikut lomba ya. Jadi sudah oke gitu. Tetapi mungkin teman-teman bisa bercerita bagaimana sih cara teman-teman belajar bahasa Arab sehingga teman-teman bisa menguasai bahasa Arab sampai segininya di level ini dan untuk mempersiapkan sampai ke Qatar debate. Boleh yang mulai cerita dari yang paling lucu dulu, boleh yang paling imut, Anam, yang paling kecil, atau dari yang lain, monggo silahkan. Dari saya dulu nggak apa-apa Ustaz ya? Boleh, ya Allah soleh sekali ya Anda ya, memang masih kecil tuh ya mengalah begitu ya Nam, nggak cuma di Qatar, di online juga mengalah Anda ya. Oke, gimana Nam? Jadi Kalau Anam cara belajarnya gimana? kalau kalau saya cara belajarnya itu gini, pertama
baca teks bahasa Arabnya, Mm-mm. habis itu kita pahamin, habis itu kita tutup teks tersebut, terus kita parafrase pakai bahasa sendiri, ngomong sendiri gitu Ustaz ya. Cara belajar anak tuh gitu. Kayak misal baca teksnya, terus ada beberapa kosakata yang nggak tahu, berarti cari di komus, terus dihafalin. Nah, sekaligus memahami isi teks tersebut, habis itu tutup teks, parafrase, ngomong pakai bahasa sendiri, menyimpulkan isi bacaan tersebut. Gitu saja. Hmm, keren ya. Jadi itu cara itu ditemukan sendiri atau ada yang ngasih tahu gitu? Awalnya awalnya sih nemu sendiri, sudah nemu cara kayak gitu sendiri. Ternyata abis itu emang beberapa banyak dari guru saya merekomendasikan cara seperti itu. Oh, oke. Kalau Anam sendiri sih nemu sendiri saja. Keren ya. Jadi sebelum diarahkan sudah ketemu caranya sendiri ya di Anam ini. Lalu itu kan cara menguasai bahasa Arab ya. Maksudnya cara Anda Iya. menguasai bahasa Arab kok terutama dalam kompetensi berbicara. Lalu kalau cara berdebat, bagaimana Anam bisa mengasah cara berdebatnya dari yang memparaphrase itu sampai bisa berdebat di Qatar debate dan melawan Qatar ya, melawan Qatar, melawan Libya dan melawan orang-orang Arab. Itu gimana ceritanya? Awalnya dari ini sih, dari kelas, kan dulu di SMA ada kelas matrikulasi saja. Hmm. Kayak kelas persiapan buat belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, sama nahwu sorof. Nah, di kelas matrikulasi itu sekolah ngadain lomba debat bahasa Arab. Awalnya Hmm. ini sih, awalnya dipaksa gitu, dipaksa buat ikut debat bahasa Arab. Terus sama kakak kelas katanya, udah gampang debat itu, yang penting kamu mikirin apa aja gitu. Kayak apa yang kamu lihat kamu pikirin. Awalnya gitu saja. Nah, ya udahlah Anam praktekin kayak kenapa botol harus pakai plastik kayak gitu. Kenapa nggak yang aluminium aja kayak gitu-gitu saja. Jadi mikir yang sederhana-sederhana aja yang ada di lingkungan, terus kita pikirin gitu saja. Awalnya gitu doang sih. Gitu doang ya. Jadi mikirin apapun Iya, untuk berusaha membangun argumen, begitu ya, biar bisa iya membangun itu argumen ya. gitu ya. Oh, jadi yang simbol-simbol kenapa botol itu dari plastik, gak dari besi dan seterusnya begitu ya. Ya, kayak kakak kelas juga ngomong gini sih, kayak kamu itu dalam menilai sesuatu sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Yang penting ada alasan kenapa nggak kamu ngomong kayak gitu, gitu sih. Hmm. Itu cara mencari Gitu saja. hujah gitu ya, mungkin ya. Oke, terima kasih Anam. Nanti kalau ada yang mau disampaikan lagi boleh ya, Anam. Berikutnya boleh dari siapa yang mau nyambung? Faisal? Oh, Mas Faisal. Ini Eh, dari urut umur ya, kayaknya dari mukanya umurnya juga kakaknya sedikit gitu ya. ya, Oke. kalau Ana saja ya, eh, kalau di bahasa Arab itu, biasanya Ana ngerasa banget meningkatnya tuh ketika dulu dulu kan sebatas ini ya belajarnya di mutolaah, pelajaran maktubat, pelajaran mahat lah. Itu emang bahasa-bahasanya ya seperti itu, bahasa-bahasa pelajaran itu. Cuma ketika guru saya coba sekali-kali baca, nih ada majalah dari Arab nih, bahasa Arab. Coba kamu baca, kamu pahamin. Pas saya pertama kali baca tuh, wah ini apa nih? Kayak zong sama sekali, kayak nggak paham gitu kan. Bahasanya kok aneh gitu, kok nggak seperti mutolaah, maktubat gitu. Akhirnya situ saya mulai menerjemahkan satu satu paragraf, satu halaman begitu, terus setiap hari itu, karena guru saya ini pasti nagih gitu. Setiap minggu pasti beliau itu datang ke pondok dan misal gimana tugasnya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau harus kita kerjakan gitu. Itu untuk dari bahasa Arabnya. Tapi kalau untuk debat, saya baru belajar debat itu ya ketika masuk di UII. Pas itu di awal itu eh, anak ikut khitobah di UIN Jogja. Nah, terus dapat juara lah tuh, juara tiga gitu. Terus menyebar informasinya kalau ini ada juara khitobah sampai terdengar di Saiful Aziz. Akhirnya beliau manggil tuh kemarin yang juara khitobah gitu ke ruangan beliau, terus ditawarin mau nggak saya latih debat gitu. Wah, debat Ustaz gitu. Anak gimana tuh debat tuh, susah ya ini kan. Gak apa, nanti pelan-pelan sama saya. Akhirnya sama beliau dilatih secara intensif, pelan-pelan, setelah taat dan lain sebagainya. Alhamdulillah ketika ketemu Ustadz Ali dan hadirnya Ustadz Anam juga ini jadi guru-guru bagi saya juga, Ustadz. Mungkin seperti itu.
Oke, keren sekali ya. Jadi bertemu dengan orang yang tepat ini ya. Ini mungkin definisi bertemu dengan orang yang tepat ini bertemu dengan Ustadz Saiful Aziz. Oke, kalau Ustadz Ali gimana? Ini agak senior sedikit. Ustadz Ali mungkin bisa bercerita. Mungkin hampir sama ya kayak Mas Faisal dan Mas Anam untuk bagaimana belajar bahasa Arab. Waktu tadi yang nyambung ke cerita tadi, jadi waktu 1 tahun itu memang sangat sering sekali bercengkrama dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Misalnya sering disuruh untuk menulis surat bahasa Arab, kemudian mendesain poster atau apapun itu dalam bahasa Arab, juga mentranskripsi, istilahnya bisa mentranskripsi video dalam bahasa Arab, misalkan ada tamu, kemudian menyampaikan pidato, kemudian saya dengarkan ulang, kemudian dibuatkan laporan, yaitu hal-hal demikian yang mungkin melatih kemampuan bahasa Arab. Kalau untuk debat sendiri, memang dari dulu, dari pas di pondok, memang suka sekali berdiskusi, dan mungkin secara natural karena saya ini dari kalangan minoritas, jadi memang harus memaksakan diri untuk mempertahankan apa yang kebenaran yang saya yakini di tengah mayoritas. Sehingga Sebentar, minoritas yang mana ini? Bisakah dijelaskan? misalkan kalau misalkan saya Muhammadiyah ada di kalangan NU, jadi Oh, hal-hal yang saya jadi yakini, Ali dan Muhammadiyah. enggak sih, enggak, dan memang nggak tahu kenapa ya, dari dulu tuh senang aja gitu untuk eh, senang untuk berada di jadi nggak ingin mengikuti mainstream gitu, dari dulu tuh memang Oh. suka gitu. Jadi kalau teman-teman main di mainstreamnya apa, saya berusaha untuk menerobos atau Hmm. berada di arah yang berlawanan gitu. Hmm. Dan waktu itu memang teman-teman sangat support sekali, jadi sering terlibat eh, diskusi lah, walaupun dalam hal-hal yang receh gitu, kayak tadi ya, misalkan Mas Anam kenapa botol itu plastik atau aluminium, yang gitu-gitu, yang menjadi keyakinan atau menjadi, ya, yang menjadi suatu pandangan umum di masyarakat atau di antara di circle lah. Nah, aku berusaha untuk berbeda dari orang lain, bukan, tapi bukan tidak benar-benar berbeda, namun mengekspresikan seakan-akan aku berbeda, kayak seperti itu. Nah, dan itu suatu apa ya, suatu kesenangan sendiri gitu, ketika berbeda kemudian dengan argumen yang kuat kita bisa mempertahankan itu di tengah-tengah mayoritas yang meyakini hal yang berbeda. Dan kalau di debat bahasa Arab itu dimulai dari maba, jadi waktu maba ikut lomba, dan keterusan lah, ada Mas Faisal, ada Mas Anam, dan seterusnya. Keren ya Ali, jazakallah khair. Ali, Jihan yang paling cantik yang ada di tengah dari debaters yang ada maksudnya. Oke, gimana kalau Jihan? Mungkin Jihan punya cerita yang berbeda. Cara belajar ya. Hmm. Hmm, Kalau cara belajar bahasa Arab mungkin kurang lebih sama ya dari kalau dulu di SMA ya berarti dari buku yang ada gitu, mungkinnya dari mutolaah gitu. Tapi kalau misalnya kayak uh, self study yang Jihan lakukan itu lebih banyak dengerin sih Ustazah sebenarnya. Jadi kayak nyimak podcast-podcast dalam bahasa Arab yang nggak mungkin dilakukan waktu mondok dulu ya. Jadi kalau nyimak podcast itu mulai sekarang-sekarang aja gitu pas udah di UMY, kemudian nyimak video-video debat bahasa Arab. Terus biasanya mencoba untuk niruin cara mereka ngomong gitu. Mungkin kurang lebih sama kayak Anam ya, tapi kalau Anam kan dari baca teks bahasa Arab, kemudian dipahamin, diparafrase. Nah, Jihan coba ngelakuin hal yang sama tapi dengan video gitu. Jadi dia nonton video debat bahasa Arab itu uh, kadang-kadang diparafrase dan coba disampaikan gitu. Coba Jihan ngomong, kadang juga Jihan berusaha jadi tim oposisinya gitu. Jadi misalnya mereka lagi ada di tim pro suatu mosi, Jihan coba kalau jadi kontra mau ngomong apa ya kayak gitu. Lebih lebih ke situ sih Ustazah. Kalau baca kayaknya nggak sebanyak itu. Jadi lebih banyak self study ya Jihan ya. Ya, Lebih dengan banyak mandiri. Mungkin teman-teman juga lebih banyak mandiri ya, kayaknya bisa berkembang sepesat ini gitu ya. Maksudnya lebih banyak belajar sendiri gitu nggak sih? Mhm.
kalau kalau tadi si Anam dari reading, ini mungkin dari listening gitu ya, dari istimewa gitu Jihan. Kalau kalau menguasai debate-nya, berarti caranya begitu. Gimana, Ustazah? Kalau cara cara berdebat, meningkatkan kompetensi debatnya, yang sudah Jihan lakukan, selain itu apa lagi? Kalau cara menguasai debatnya, pastinya dengan banyak latihan ya, Ustazah. Dibimbing sama Ustadz Saiful Aziz juga, sama Ustazah Fitri juga. Iya, dengan banyak latihan, praktis, apa ya, selalu selalu apa mengevaluasi dari latihan latihan latihannya. Oh, sekarang aku kurangnya, Jihan kurangnya di mana, jadi diperbaiki di situ. Terus em, untuk skill debatnya juga mencoba untuk berpikir dalam bahasa Arab. Jadi kayak Hmm. mikirin ya dari hal-hal receh terus atau kalau nggak ngomong sendiri gitu ya. Karena untuk ngebiasain biar kosakatanya mudah keluar gitu. Ya, jadi eh, mencoba banyak memasukkan bahasa Arab ke dalam self talknya gitu. Ngomong sendiri, misalnya lagi ngaca atau apa itu masukin bahasa Arab di situ. Karena kan Jihan nggak tinggal di lingkungan yang mengharuskan Jihan buat ngomong bahasa Arab setiap hari. Kecuali kalau ngobrol sama Mujib dan lain-lain gitu ya. Gitu, Ustazah. Ya, karena memang itu penting ya, karena kalau misalnya kita tidak memasukkan itu dalam pikiran kita, kita takes time kalau misalnya memahami kemudian mentarjim itu kan takes time ya. Kalau debate jadi waktunya habis untuk itu, gitu. Oke, baik. Ustadz Muhammad Rizal mungkin punya pengalaman yang bisa kita dengarkan. Masih? Oke. Eh, Kalau pengalaman belajar bahasa Arab, oh, memang di sini memang wajib bahasa Arab, Za. Jadi pas kami masuk ke sini, awal tahun corona kalau nggak salah itu 2020 pertama, semuanya kosong kan, semuanya pada pulang, jadi tinggal kami yang baru di sini, anak-anak baru, jadi disuruh masuk, terus mengikuti sistem kegiatan yang ada di Aroya. Jadi harus belajar bahasa Arab, mulai dari nol berarti, dari Metode nol. Jadi belajarnya apa yang kita baik? penayadek. Jadi kalau pagi sampai siang itu kita penayadek, terus nanti 3 kali seminggu di sore hari ada durusun lughah. Hmm. Jadi 2 kitab untuk 1 semester. Jadi ya gitu, setiap 3 bulan sekali ujian, ujian suruh ngafal mufradat, ngafal takbir, dan 1 bulan pertama tuh 1 bulan ujian bagi yang belum bisa belajar bahasa Arab. Kita nggak akan ngomong, diam aja itu biasa. Kalau anak roya tuh yang sebulan pertama harus diam. Daripada ngomong bahasa Arab, selain bahasa Arab, daripada berbicara selain bahasa Arab, mending diam itu, gitu berasa. Jadi ya memang keadaan seperti itu. Jadi aneh sebulan pertama tuh diam, Oh, pendiam ya, diam, jadi diam, dulunya ya, memang gak ada karena pendiam. Jadi daripada takut salah ya. daripada ngomong pakai bahasa daerah, apalagi bahasa Indonesia tuh Oke. apa. Jadi selain itu ada juga pelajaran penunjang kayak fiqh dan juga ya tafsir lain sebagainya tuh untuk penunjang bahasa. Tapi yang mukoror yang atau buku pelajaran yang ringan, jadi nggak terlalu berat. Mufradatnya masih bisa kebaca untuk sehari-hari. Baru Hmm. udah selesai 1 semester itu ujian nihai. Jadi Hmm. yang gagal ujian nihai peraturan di DO. Oh. Jadi kami pertama kali masuk itu sekitar 220 teman-teman. Sekarang semester 8 nggak sampai 100. Jadi Makanya hebat-hebat ya arahnya itu segitunya nah, aturannya. itu Jadi ada ada sistem yang seleksi alam, mendukung Pak. ya. Bukan siapa yang kuat, siapa yang mau, insya Allah bertahan. Karena memang sistem pelajaran dari nol memang. Hmm. Siapapun bisa sebenarnya. Cuman tinggal kita mau nggak mau, betah apa nggak betah. Cuman Hmm. kebanyakan orang kan kalau di Roya cuma ngambil setahun doang, terus pindah ke Mesir, pindah ke Madinah, kebanyakan mereka gitu. Oh, istiadat ya. Jadi ya, ada strategi khusus nggak Ustaz Muhammad? Itu aja sih. Mau terus ngikutin peraturan kurikulum yang ada itu aja. Kalau Thoriqah Al-Mustakhdamah misalnya gurunya itu ngajarnya bagaimana, terus misalnya Ustaz Muhammad itu Oh, bisa sampai se-fluent itu berdebat itu caranya gimana gitu. Itu yang kita kepo ya sebenarnya. kalau debat sebenarnya dulu sebelum masa corona itu Aroya memang ada tim debat kuat memang. Jadi tim paling kuatnya dulu juara 2 level Asia itu tahun 2019. Hmm. Juara 2 enam tingkat Asia juara lawan Sumayyah University kalau nggak salah di finalnya. Cuman kalah di situ kalah poin.
Itu kami nggak ketemu orang itu. Jadi kami ini termasuk jail baru, bikin tim debat baru. Jadi nggak tahu apa peraturan debat, nggak tahu apa-apa nggak tahu, cuman bisa ngomong bahasa Arab. Cuman Hmm. kesalahan kekurangan Roya kan di situ, di segi maklumannya tentang yang umum itu sangat kurang sekali karena kami nggak pakai HP, nggak pakai laptop, dan pakai laptop pun diizinkan semester 5. Jadi dari semester 1 ma'had, jadi ada persiapan bahasa 1 tahun, terus 1 kuliah, 2 kuliah, 3 kuliah, 4 kuliah tuh nggak ada pegang alat komunikasi. Ya Allah, Jadi jadi nggak bisa bagus buka ini sekali ya, buka itu. nggak terdistrak dengan apapun ya. Ya, Beda jadi sama itu titik lemahnya kita di situ. Itu apa itu pekerjaan pekerjaan tentang 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 bal tentang ya informasi yang ada di luar pun kita kadang-kadang nggak tahu, nggak peduli kadang-kadang. Itu kurangnya di situ. Makanya kalau debat dulu ya asal-asalan aja pertama, yang penting kita ngomong gitu. Makanya pas kalah dulu pas penyisihan, yang ustadz-ustadz yang udah menang tingkat Asia ini komen, kok gini banget sekarang katanya. Jadi kami minta pelatihan walaupun nggak bisa setiap hari karena mereka juga jadi dosen di luar. Makanya kami minta paling tidak 1 bulan sekali ada pertemuan bimbing. Jadi mereka bimbing, ya barulah saya ya satu tim sama Azhar, sama Fatul, sama Azkia. Sebenarnya kalau di sini tuh permainannya per angkatan. Jadi nggak akan mungkin beda angkatan satu tim karena memang persaingan gitu per angkatan. Cuman tim angkatan saya ada bubar, tinggal saya sendiri. Sebenarnya banyak yang bisa, cuman nggak ada yang mau gitu. Yang untuk debat-debat tuh banyak yang nggak mau, malas atau pengen ngambil kegiatan lain. nggak tertarik ya. Dari kebanyakan tidak tertarik. Padahal dari teman-teman seangkatan saya banyak yang lebih kemampuannya lebih dari saya dari segi bahasa, pelafalan dan juga maklumatnya lebih luas. Cuman memang nggak tertarik untuk debat gitu. Iya. Menganggap kayak ya hal-hal yang nggak biasa, nggak penting gitu ya. Iya, mungkin karena itu tadi ya, Arroyo itu memang saking jernih ya, tidak ada distraksi karena tidak ketemu sosial media, tidak ketemu Aduh, hal-hal begitu. Jadi kayak mungkin terlalu jernih sehingga kayak debate not really important, mungkin begitu ya. bisa gitu. Bisa Kita jadi. tahu. Ini Arroyo. Kalau Ustadz Azhar, gimana Ustadz Azhar? Cara belajar bahasa Arabnya, kemudian cara belajar berdebatnya bagaimana? Yang mungkin bisa kita dengarkan. Nggak jauh berbeda sebenarnya seperti apa yang udah disampaikan Ustadz Safrizon ya, karena kami satu lingkungan di sini. Mungkin secara umum atau rangkuman yang bisa atau intisari ya yang bisa saya sampaikan kepada Ustazah. Untuk jadi ada dari dua sisi. Yang pertama dari saya pribadi, terus dari lingkungan yang ada di sini. Kalau dari sisi saya pribadi atau dari kepribadian saya, ya kurang lebih lah seperti Jihan gitu kan. Saya orangnya suka mendengarkan sesuatu, tapi yang membedakan kalau Jihan memang memberikan effort yang lebih, dia bakalan apa namanya searching, kasih lihat video segala macam. Kalau saya enggak, kalau saya ya udah jalanin kehidupan saya. Ketika saya mendapatkan sesuatu yang penting, ketika saya mendengar sesuatu yang menurut saya ini sesuatu yang penting dan belum pernah saya dengarkan, ya udah itu langsung kesimpan gitu. Oh jadi kayak gini, oh jadi kayak gini, oh jadi kayak gini, oh jadi kayak gini. Jadi mungkin perbedaannya di effort gitu. Effortnya Jihan lebih besar, sedangkan saya orangnya males ngasih effort gitu kalau untuk hal yang kayak gitu. Tapi secara kepribadian bisa saya bilang saya orangnya begitu. Dan alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan saya masuk ke environment atau bi'ah ataupun lingkungan yang luar biasa mendukung semuanya gitu kan. Jadi saya ya mungkin kalau kenapa Ustadz Syafrizon bisa bilang dia 1 bulan diem doang terus bisa ngomong bahasa Arab karena mungkin juga dia menggunakan pendengarannya dengan peka gitu. Jadi saya mungkin di sini nggak terlalu banyak atau pasif ngobrol sama teman-teman tapi saya tetap mendengarkan gitu kan. Apalagi khususnya ketua angkatan bukan ketua angkatan kakak kelas di sini atau kakak tingkat di sini. Nah, jadi alhamdulillahnya juga kakak tingkat di sini tuh mereka semua merangkul adik-adik yang baru masuk, mahasiswa barunya. Jadi kami di sini nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada sedikit pun mereka yang ngangkat dagunya, ngangkat dadanya, mereka bilang bahwa aku nih semester kayak gini, aku udah masuk sini, nggak ada. Jadi semuanya dirangkul, diajak belajar, diajak ngobrol, diajak bercanda, diajak cerita segala macam. Nah, dari situlah mungkin saya banyak mendapatkan apa ya informasi-informasi dari sekitar saya gitu kan. Itu mungkin untuk dari kepribadian saya. Nah, karena sudah saya singgung tentang environment, artinya sisi yang kedua yang saya dapatkan adalah environmentnya di sini. Dan di bawahnya juga ada hal-hal yang penting seperti tadi lingkungan itu pribadi. Terus dosen-dosen di sini juga mereka langsung dari Arab kan ya. Jadi beberapa takbir atau beberapa bahasa atau beberapa kosakata yang bisa dibilang otentik ya saya dapat dari mereka-mereka gitu. Ketika saya mendengarkan, itu pun saya mendengarkan, nggak nanya kayak apa namanya, Ustadz, apa ini bahasa Arabnya kayak gini. Jarang banget saya nanya kayak gitu. Jadi kayak saya tuh nunggu momen di mana momen tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan di diri saya gitu. Nah, jadinya saya selalu bisa dibilang apa ya?
berhati-hati lah dalam mencari atau awas gitu kan dalam mencari hal-hal yang saya pinginkan gitu kan, dalam belah terpenuhi gitu. Itu mungkin yang pertama dari segi pengajar di sini. Terus yang kedua dari segi lingkungannya adalah teman-teman ataupun kakak tingkat. Masya Allah, saya nggak akan bisa melupakan bagaimana besarnya khidmah mereka atau bagaimana besarnya andil mereka dalam membentuk kami ya, membentuk orang-orang baru ataupun meneruskan panji-panji perjuangan mereka. Karena dari dulu pun waktu saya baru masuk, eh apa namanya ya, jiwa pengkaderisasian mereka tuh begitu kuat gitu. Jadi mereka tuh nggak mau memutus rantai tersebut karena mungkin mereka udah merasa kemarin waktu Aroyah udah sampai di tingkat Asia, akhirnya keputus karena corona. Padahal mereka-mereka yang ikut lomba itu udah mengadakan yang namanya sesi seleksi untuk membuat grup khusus di Aroyah. Nah ternyata terpotonglah oleh corona sampai akhirnya masuklah angkatan Ustadz Safrizon dan mereka semuanya mulai total, mulai dari apa ya, mulai dari nol total gitu, nggak ada sama sekali asas ataupun tiang-tiang yang udah dibikin atau udah dibangun oleh kakak tingkat sebelumnya gitu kan. Nah dari situ akhirnya mereka nggak mau lagi gitu. Mungkin dari latar belakang tersebut mereka nggak mau lagi melakukan hal tersebut. Artinya mereka akhirnya memberikan effort yang besar terhadap adik kelas atau terhadap pengkaderisasian itu sendiri. Dan itu yang poin kedua, ataupun mungkin poin ketiga dari hal-hal pembelajaran di sini ya, mungkin dari buku-bukunya diwajibkan buku berbahasa Arab full 24 jam, semuanya intinya dari bangun tidur sampai dari melek sampai merem lagi itu semuanya bahasa Arabnya full gitu kan di sini. Jadi kayak mungkin saya dapatnya di situ juga andil kakak tingkat saya semuanya yang memberikan apa namanya, memberikan eh, pemahaman lah atau memberikan perhatian yang besar kepada kami semua gitu kan. Kalaupun mau di flashback bagaimana sebelumnya apa namanya ikut debat, jujur saya nggak pernah ikut debat sebelumnya dari SD, SMP sampai SMA di pondok nggak pernah ikut debat. Tapi mungkin bekal bahasa Arab ya bisa dibilang ada lah, bisa mungkin 20%, 25% ada lah sampai akhirnya masuk di sini. Nah, karena tadi jiwa pengkaderisasian mereka yang kuat, dibikinlah lomba untuk anak-anak atau mahasiswa baru yang masih di persiapan bahasa. Dan saya waktu itu di tahun pertama saya masih persiapan bahasa. Namun saya memang bisa dibilang ya tertarik untuk ikut itu. Akhirnya ikut dan yang kerennya dari mereka, kakak tingkat kami semua itu, jadi setiap kelas, jadi dibikin tuh timnya setiap kelas gitu kan. Dan kami waktu itu sekitar ada 5 atau 6 kelas gitu. Saya salah satu dari tim kelas tersebut. Kemudian mereka dikasih pembimbing khusus dari satu ke setiap kelas itu. Jadi 3 orang tuh dibimbing satu kakak tingkat yang mereka mempunyai pengalaman di bidang perdebatan gitu kan. Nah akhirnya diceritakan di situ. Jadi eksklusif lah bisa dibilang eksklusif bagaimana cara belajar atau dikasih apa namanya maklumat atau informasinya tersebut gitu kan. Sampai akhirnya qadarullah saya belum berhasil untuk masuk ke babak final walaupun masih di tingkat Aroya ya masih di tingkat ya di antara kami aja lingkungan Aroya gitu kan. Setelah itu saya udah berniat untuk ngestop lah. Saya nggak mau lagi ikut segala macam karena saya bakalan masuk ke semester 1 kuliah waktu itu dan saya mempunyai target atau goals dalam pembelajaran lah bisa dibilang. Jadi saya harus fokus ninggalin itu semua 1 tahun full saya nggak ikut apa segala macam, nggak cari tahu tentang perdebatan, nggak cari tahu tentang apapun itu ya kayak seakan-akan udah lah apa yang udah lalu kayak saya udah gitu nggak ada hubungannya lagi. Nah, tahu-taunya setelah saya pulang di semester kedua balik ke kampung saya. Dan sebelumnya memang sebelum perpulangan itu ada, sebelum perizinan kami atau hak kami untuk pulang ke rumah ada, bukan kakak tingkat, ketua angkatan saya sudah bilang, katanya salah satu kakak tingkat kita atau dia pendebat gitu, dia pengen cari kader baru, cari orang baru. Nah, saya pengennya pribadi kamu yang maju gitu kan, perwakilan sebagai perwakilan angkatan lah gitu kan. Terus dalam hati saya bilang ya, ya udah nggak apa-apa gitu kan, saya siap-siap aja gitu kan, walaupun niatnya masih belum benar lah. Ya, singkat cerita saya pulang ke rumah, 1 bulan di rumah melihat keadaan bagaimana masyarakat di sekitar, melihat bagaimana teman-teman juga yang sama-sama belajar dan sama-sama memasuki jenjang perkuliahan. Nah, di situ saya melihat perbedaan dan melihat sesuatu yang bisa dibilang memacu semangat saya lebih lagi lah gitu kan. Akhirnya singkat cerita selesailah 1 bulan lebih, balik lagi saya ke Aroya. Di airport, di bandara saya, di bandara apa namanya, kota saya dari Banjarmasin kayak dari di Bandara Syamsuddin Nur. Saya tuh karena saya sendiri terus saya bilang kan dalam hati kayak ya Allah semester ini pengen nih apa namanya cari apa ya cari pengalaman pengen ikut lomba lagi gitu kan
ya setidaknya memasuki atmosfer perlombaan lah. Saya pengen merasakan atmosfer persaingan lagi, atmosfer perlombaan lagi. Dan ternyata qadarullah alhamdulillah dibukalah sesi penyisihan di sini dan saya masuk juga sama Ustadz Safrizon. Kami sama-sama di satu sesi penyisihan dan nah, ini sekali lagi saya apa namanya? Gak bakalan bisa saya lupakan gitu. Saya dipilihnya saya itu sebenarnya yang terakhir dan alasan terbesar mereka adalah mereka pengen ada orang yang membawa bendera tersebut atau panji perjuangan Aroyah tersebut ke yang lainnya gitu. Jadi nggak mau keputus gitu kan. Nah, makanya dari situ kayak mikir, oh ternyata itu alasan terbesar mereka gitu. Nah, dari situ ya saya nggak bisa melupakan lah bagaimana luar biasanya andil mereka dalam pengkaderisasian gitu kan. Dan sampai akhirnya singkat cerita ketemu kan tuh di UI, di UPI, ketemu sama Zihan kan di UPI segala macam. Nah itu sebenarnya track record pertama saya mengikuti lomba di luar. Sesudahnya sebelumnya nggak ada lagi, sama sekali nggak ada ikut perlombaan bahasa Arab, nggak ikut apa-apa. Sampai online pun saya nggak pernah ikut. Yang memang pure 100% perlombaan pertama atau pengalaman pertama saya ada di UPI tersebut. Gitu. Di gitu sampai akhirnya alhamdulillah Allah kasih ya wafaqahullah alhamdulillah wafakan Allah untuk melanjutkan ya untuk bisa menjadi perwakilan atau ikut ke Qatar Debat itu. Mungkin itu sih. Kali ya Ustadz Azhar tuh kayaknya agak-agak wali gitu nggak sih Faisal? Jadi baru batin ya dalam hati loh Ji, batin. Kayaknya aku baru batin dalam hati ya ingin merasakan atmosfer loman. Dibuka Qatar Debate. Masya Allah luar biasa sekali ya ceritanya. Jadi tadi dari banyak debater sudah menceritakan tentang em, cara belajarnya, cara menguasai debate-nya. Tadi juga sudah sempat ke-spill ya bagaimana peran support system, kemudian mentor gitu ya, environment sehingga membuat teman-teman bisa sampai di titik ini begitu. Eh, Berikutnya kita akan diskusikan tentang challenges ya, tantangan atau tahadiyat, rumah ketika teman-teman berdebat sebagai non-native terutama mungkin punya pengalaman masing-masing yang itu ini sebenarnya tantangan yang paling berat kalau menurut saya itu ini deh sebenarnya kalau misalnya harus debat bahasa Arab sebagai non-native Arab. Mungkin kita mulai dari yang senior ya, kita Ustadz Syafrizon dulu biar Dede Anam biar istirahat karena tadi awal terus beliau ya biar dia menikmati menyimak dari senior dulu ya mentang-mentang saya junior aku terus duluan Ustazah gitu jadi kita dengar dari Ustadz Safrizon dulu mungkin menurut Ustadz tantangannya apa ya dan nanti boleh disampaikan juga apa faktor penunjang atau faktor pendukung yang bisa membuat Ustadz Safrizon bisa sampai di titik ini. Monggo, Ustadz. Eh, Kalau untuk tantangan saya pribadi ya dalam perdebat-debatan ini, jadi yang saya bilang tadi karena kami sifatnya terbatas tentang maklumat ammah, pengetahuan umum. Jadi kalau dikasih qadiyah dalam munazarah itu aneh nggak langsung ngeh gitu. Ini apa ini? Jadi Oh, jadi butuh waktu untuk memahami musik. kadang-kadang memang harus butuh Google untuk menjelaskan. Oh, baru paham. Oh, ini maksudnya ini maksudnya. Apalagi tentang bahasa-bahasa ekonomi, bahasa-bahasa tentang politik. Itu memang nggak akan ada kami jumpai di sini. Ya, karena di sini kan semua pelajarannya syariah. Jadi yang tentang begituan nggak akan pernah didapatkan. Jadi itu bagi saya itu yang paling berat. Menguasai apa. Jadi caranya gimana? Jadi setelah pertandingan pertama itu jadi nggak tahu apa-apa, baca tentang pendidikan, tentang hal-hal terbaru, tentang apa yang masih hangat trending-trending topik. Itu sih yang paling berat menurut saya, penguasaan tentang maklumat ammah. Jadi Ketika memang mengikuti tidak terdidik untuk itu jadi. Oke, oke. Jadi tentang qadhiyahnya ya. Ketika Iya. mengikuti debate kemarin waktu di Qatar ya, kan sempat musuh dengan orang-orang native. Ada Hmm. tahadiyat yang lain nggak? Misalnya tahadiyat lughawiyah masuk nggak? Apa udah lewat sih kalau Arroyah udah nggak punya tahadiyat lughawiyah? Kalau oh iya, alhamdulillah paham sih, paham mereka ngomong apa. Jadi karena biasa, karena memang di sini gurunya banyak yang native, jadi udah biasa aja dengar kayak gitu. Jadi kalau mereka juga paham apa yang kita bicarakan. Jadi pas biasanya setelah pertandingan tuh mereka kok kok kayak gini sih antum bukan antum dari Indonesia gitu. Alhamdulillah termasuk kayak pujian gitu buat kami. Oh jadi mereka paling tidak paham lah apa yang kita bicarakan gitu. Dan kami juga alhamdulillah paham. Memang juga sih memang ada beberapa yang tidak kita pahami dari kecepatan mereka jauh lebih di atas rata-rata memang lahjat itu terutama lahjat baina dual kan beda-beda lahjat. Ada yang nyebutin huruf jim jadi ga, yang sin jadi sya. Jadi kita alhamdulillah kan ada pelajaran lahjat di sini jadi paham. Oh ini anak ini dari sini jadi oh langsung ngeh gitu. Kayak gidan mama lagi gidan oh banyak jidan. Itu Oke. memang alhamdulillah dapat praktek lah pelajaran lahjat.
Oke. Yang terberat itu ya saya pertanyaan yang tentang maklumah amma jadi kurang banget. Jadi kalau tahadiyat lughawiyah bisa dibilang kalau arroya kayaknya aman ya. Maksudnya karena memang itu tadi ada background, ada kultur, Ya. ada yang sudah Kalau terbangun. yang dulu ya alhamdulillah sih. Aman-aman aja. Tahadiyatnya di qadaya ya, qadaya al Hmm. misalnya. Kalau Ustadz Azhar, karena mumpung nyambung dengan arroya, tantangan terbesar ketika mengikuti debat bahasa Arab as non-native bagaimana? Eh, Mungkin tantangan terbesarnya ada diri saya sendiri ya, gimana apa namanya? eh Gimana ya? Jadi mungkin waktu itu juga salah satu tantangannya juga adalah karena saya adalah yang paling kecil ya di antara mereka bertiga. Kecil secara tubuh dan kecil secara umur ya, secara angkatan atau secara semester. Karena saya yang paling apa namanya paling muda di antara mereka bertiga. Mungkin itu pertama ya, bagaimana saya bisa menaruh diri saya di antara mereka bertiga gitu kan, di antara kelilingan mereka bertiga untuk memberikan pendapat saya gitu kan tentang sebuah mosi tersebut atau tentang sebuah topik pembicaraan tersebut gitu kan. Bagaimana saya menyampaikan, memberikan informasi tersebut dan bisa memuaskan mereka atas apa yang saya sampaikan. Mungkin itu. Terus untuk lawannya sendiri, cara berpikir mereka sih saya yang bikin terkadang tuh kok bisa sih mereka mikir kayak gitu kan jauhnya bisa sejauh itu gitu kan mikirnya. Sekarang kami masih bisa dibilang masih memegang ataupun apa ya bisa dibilang masih masuk ke ranah yang masih cetek lah atau masih di awal-awal gitu masuk belum masuk sampai ke yang ke detail yang luar biasa gitu belum mendetail gitu kan. Itu juga salah satunya tantangannya juga. Terus yang tantangan selanjutnya mungkin seperti apa ya? Kecepatan pengucapan mereka ya. Mungkin kecepatan pengucapan mereka juga itu akhirnya harus memeras otak saya untuk bisa lebih konsentrasi dalam sekitar 35 menit ataupun berapa menit sampai setengah jam saya memang harus benar-benar konsentrasi mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Jadinya kayak itu mungkin salah satu tantangannya gitu kan. Untuk hal yang lainnya menurut saya cukup itu sih yang saya rasakan itu. Oke, ya, syukran Azhar. Nggak usah panggil Ustadz ya, karena paling muda ternyata. Cukup Ustadz Safrizan aja yang dipanggil Ustadz. Oke, berikutnya monggo Faisal atau Jihan dulu, Ali, Anam, boleh. Faisal. Kalau dari anak pribadi, di awal-awal debat itu mental sih saudara. Kadang mental kita udah persiapan tapi udah nyiapin itu kan basisnya kalau anak hafalan ya, hafalan template dulu gitu. Itu kadang mental gitu yang benar-benar teruji gitu ketika kita ngomong di podium gitu, terus ketemu lawan yang mungkin bahkan yang semester yang lebih tinggi, apalagi juga yang udah pengalaman, ini pernah dulu di Qatar udah. Nah itu kadang agak memacu apa ya mental kita lah gitu. Cuma emang ternyata ya itu kadang overthinking duluan, ya itu mungkin oleh saya pribadi bisa menyesuaikan lah. Apalagi terlebih kemarin di Qatar itu ya mau nggak mau mental kita memang harus benar-benar teruji, kita harus siap ya. Dan memang kendalanya kadang eh, ada beberapa kosakata yang eh, kurang anak ketahui juga karena mereka ngomong juga terlalu cepat gitu. Terus ada beberapa kalimat juga yang belum kadang nggak sampai ini maksudnya apa gitu. Dan juga mungkin ya tadi yang Ustaz Safrizan tadi sampaikan ya ada keterbatasan maklumat juga terutama di luar bidang saya gitu yang bidang ekonomi itu yang agak agak ngawang gitu ya itu mungkin sih. Oke, jadi mental itu cukup penting ya, karena kadang-kadang orang kalau misalnya nervous itu udah hilang semua nggak sih? Ya, Betul betul. butuh butuh kesiapan juga. Ustadz Ali Mutahari Rubama mau menambahkan tantangan yang dihadapi Baik, gimana? mungkin nggak jauh beda dari Faisal dan yang lainnya ya. Faisal sih terutama karena masalah kosakata ya. Jadi karena kami itu ketika di kampus itu tidak berbahasa Arab, di kamar tidak bahasa Arab, sehingga pembiasaan untuk berbicara dalam bahasa Arab itu sangat-sangat kurang sekali. Dan salah satu momen kami berbicara bahasa Arab ya ketika kami berdebat bahasa Arab. Nah, jadi memang untuk cara membiasakannya itu ya kami sering berlatih simulasi debat bahasa Arab walaupun tidak ada lawan atau tidak ada lawan, tapi kami mencoba untuk melakukan simulasi yang itu membiasakan kami untuk berbicara bahasa Arab.
Namun ada kesan yang menarik ya waktu kita berbicara melawan Qatar University ini ada salah satu lawan kami yang berbicara tentang tim kami yang kesannya tuh jadi mereka tuh bilang keterbatasan kami dalam kosakata itu tidak membuat kami tidak bisa menyampaikan pokok pikiran dengan sempurna. Artinya dengan pokok pikiran tetap tersampaikan dengan sempurna walaupun dengan kosakata yang terbatas. Nah, mungkin itu kesannya waktu di Qatar. Kemudian masalah beberapa hal yang berkaitan dengan apa ya? Mungkin udah ya itu aja Ustazah. Itu Mohon maaf aja. ini videonya mulutnya tidak bergerak ya. Iya, saya juga notice itu. Oh ini keren sekali ya, cuma kedap-kedip kayak Barbie gitu, terus ada suaranya. Oke, oke, syukran Ali, kamu lucu sekali ya dari dulu. Oke, Em, berikutnya mungkin dari Jihan. Tantangannya gimana Jihan? Kalau yang Jihan rasakan? Di debat bahasa Arab ya Ustazah. Ya, Mhm. sebagian Eh, negatif gitu. أول شيء طبعا pertama tantangan untuk dapet tim ya Ustazah karena memang UMY kan belum pernah turun di debat bahasa Arab sebelumnya. Jadi هذه أكيد أول مرة إنه UMY يكون في مجال المناظرة العربية فطبعا يكون تحدي جدا كبير بالنسبة إلي karena nggak ada bayangan kayak timnya mau sama siapa gitu dulu. Tapi memang karena Jihan itu udah em, pengen ikut debat bahasa Arab dari SMA dan dari SMA udah debat juga ya. Udah bercita-cita mau melanjutkan waktu kuliah gitu kan. Jadi dan pengen ke Qatar juga. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya. Allah pertemukan dengan orang-orang yang akhirnya jadi tim Jihan. Dulu awalnya dari Yusuf dan Kak Hanif, kemudian ketemu Mujib, Nahla, Hamdi gitu. Hadi awal shay, awal tahaddi itu nemuin tim gitu ya, dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Kemudian tani tahaddi, mungkin seperti teman-teman yang di UII ya, karena Jihan tidak tinggal di lingkungan yang mengharuskan ngomong bahasa Arab setiap saat gitu. Nggak seperti teman-teman di Ar-Royah yang dari bangun tidur sampai tidur lagi benar-benar full bahasa Arab ya. Jadi apa namanya kurang terlatih untuk pakai kosakata. Jadi kosakatanya nggak banyak gitu, Ustazah. Jadi tantangan kedua di eh, minim kosakata gitu ya, lack of resources, kemudian minim praktek juga gitu. Nggak punya apa namanya, nggak punya partner untuk praktek gitu kan. Kecuali kalau lagi ngobrol sama teman-teman yang memang dari Arab gitu. Kemudian em, kita nggak punya pelatih juga di UMY. Iya, jadi itu tahadiyatnya. Kemudian apalagi ya? Oke, jadi setelah dapet tim dan timnya itu kan native ya, يعني أنا أعتقد إنه كلنا يكون لدينا تحديات. jadi في بعض الأحيان الناس يعتقدون إنه عشان أنا عندي أصدقاء الناطقين الأصليين فالكل يكون سهلة. فالأمر مش كده. Jadi tantangannya juga di dalam Jihan ngajarin mereka waktu awal gitu. Waktu awal Jihan nemuin Mujib gitu ya, Hamdi Nahlah dan yang lainnya, yang adik-adik sekarang, itu kan Jihan harus ngajarin mereka dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris karena mereka nggak paham bahasa Indonesia gitu. Hada tahaddi li binisba ili lumayan besar juga gitu untuk bisa ngajarin mereka. But it was fun, challenging, dan juga Jihan harus ngikutin em, setelah selesai ngajarin mereka gitu ya udah oke, mereka udah oke dengan kaidah perdebatan ini udah paham. Jihan harus ngikutin ritme mikirnya mereka yang sudah dalam bahasa Arab gitu, sudah berpikir dalam bahasa Arab sedangkan Jihan masih berpikir dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. jadi أظن هذه هي التحديات للمناظرة العلمية بالنسبة إلي وأعتقد أن كلنا لدينا تحديات gak ada yang mulus-mulus aja pasti dan ya alhamdulillah. Keren ya Jihan, saya tuh melihat betapa berdarah-darahnya Jihan ya, maksudnya betapa berdarah-darahnya Jihan tuh ngurusin orang-orang itu ya, ngurusin si saya kemarin ketemu Ji, saya di kafe Umpama ketemu sama si Mujib, jadi Iya. dia sendirian lagi kerja gitu, saya juga lagi kerja sama teman gitu, dia sendirian.
yang syahsiyah juga ya, mungkin karakter-karakternya yang berbeda dan seterusnya itu juga challenging. Tapi sejauh ini memang teman-teman keren sih menurut saya, sudah sampai tahap ini dan sudah dikatar dan ketemu dengan orang-orang Arab langsung native dan teman-teman bisa, meskipun tahadiatnya tadi ada kurang bisa menangkap isunya atau kurang bisa membahasakan, tetapi semuanya keren. Anam gimana, Anam? Kalau Anam? Kalau Anem sih sama kayak kayak Mas Faisal, Mas Ali, kajian gitu tentang tantangan bahasanya. Terus mau nambahin sedikit sih Ustazah, kayak kadangan tuh nggak kadangan sih banyak gitu, banyak beberapa poin yang disampaikan sama non native belum Anam catat gitu. Jadi kayak kalau bahasa Jawanya itu keteteran, keteteran buat nyatat gitu Ustazah. Jadi belum belum juga selesai nyatat satu poin, mereka itu udah menyampaikan poin yang kedua. Nah, poin yang keduanya ini belum Anam catat. Nah, gitu Ustazah. Jadi kayak terlalu cepatnya mereka menyampaikan poin yang sebanyak itu, Anam belum bisa nyatet semua poin tersebut. Itu sih tantangan yang paling besar kalau lawan non-native gitu. Tapi ngomongnya cepet Itu banget ya, saja mungkin Ustazah. gitu ya. Iya, cepet Ustazah. Apalagi yang Qatar itu ya, kayak orang marah juga, kayak orang demo nggak sih? Ngomongnya kayak, wah ada kayak mau ngajak berantem. Iya. Tapi kalau secara psikologi gimana? Ada tantangan nggak, Anam? Ketika ngadepin orang native gitu terus down gitu, kemudian aduh bisa nggak ya? Ada gitu-gitu nggak? Kalau mental aman sih Ustazah. Nah, aman ya. Berarti anak kecil besar nih, hebat sih Anam. Keren ya. Oke, Faisal tadi udah ya? Sudah, sudah. Oh, Faisal udah ya. Oke, jadi kita tadi udah ngomongin banyak ya dari dari dafi'iyah, dari bagaimana sih motivasi belajarnya dulu, kemudian bagaimana cara belajarnya, belajar bahasa Arab secara umum, kemudian belajar berdebat secara umum, kemudian kita juga tadi udah ngomongin tentang tantangan atau hadiyat begitu. Terus sebagian juga sudah ada yang ngomongin tentang uh, apa namanya support system, faktor yang bisa membuat teman-teman bisa seperti ini. Ini terakhir mungkin pengen dapat pendapat teman-teman saja sih. Bagaimana debat ini bisa mempengaruhi peningkatan integrated skill kalian. Jadi kan sekarang ini lagi musim, bukan lagi musim ya, lagi tren integrated skill antara menyimak dan berbicara. Bagaimana debat ini berperan gitu? Menurut teman-teman gimana? Boleh random, Ashwai boleh dari siapa? Bagaimana debat ini bisa berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan menyimak dan berbicara bahasa Arab secara terintegrasi. Dari Ali mungkin? Dia malah ngeliatin aja loh, Ji, takut aku, Ji. Oh iya. Gimana? Eh, eh, Mungkin boleh dijelasin lagi set integrated skill itu menyimak dan berbicara itu maksudnya seperti apa ya Eh, konsepnya? Jadi kalau dalam belajar bahasa Arab, dalam belajar bahasa secara umum begitu ya, kan ada maharat lughawiyah, ada istimewa qiraah, kitabah, kalam gitu, yang mana itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, bagaimana debat ini bisa meningkatkan kafaah teman-teman dalam hal istimewa wal kalam secara terintegrasi gitu. Jadi Oh iya. istimewanya juga bisa improve, kalamnya juga improve. Bagaimana menurut kalian, menurut teman-teman? Hmm. Ya, tentunya sangat sangat terintegrasi, bahkan bukan hanya maharotul kalam dan istima, tetapi juga kiroah dan kitabah, karena kita dituntut untuk menguasai 4 skill itu dalam debat bahasa Arab. Kita harus membaca literatur bahasa Arab, kemudian menulis dalam bahasa Arab, walaupun mungkin hanya menulis apa yang didengar dari lawan, kemudian mendengar bahasa Arab dan bicara dengan bahasa Arab secara langsung dan secara secara dalam satu waktu yang sama dan uh, dalam satu waktu yang sama dan dalam ritme yang sama mungkin, jadinya memang itu sangat membantu sekali dan sangat berpengaruh sekali. Oke, jadi justru tidak hanya istimewa wal kalam saja ya, tapi secara terintegrasi pun dengan kitabah karena mungkin menulis menulis poin-poin yang didengar begitu ya. Ya, Eh, ya betul. Oke, Mumtaz. Berikutnya, Ustaz Azhar lagi memikirkan umat, bolehkah berpendapat sedikit? Eh,
Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ali ya. Jadinya bukan cuma maharoh kalam ataupun istima, tapi semuanya dituntut, empat-empatnya dituntut untuk kita upgrade lebih lagi, kita improve lebih lagi gitu. Tapi mungkin efek paling besar, bukan efek ya. Hal positif yang paling besar yang saya dapatkan sekarang adalah bisa dibilang dalam berbicara ya, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya mengungkapkan apa yang saya rasakan dan apa yang saya ingin sampaikan ke teman-teman ataupun ke dosen saya misalnya gitu kan. Jadinya satu poin pertama saya alhamdulillah jadinya bisa mengimprove kepedean diri saya sendiri, punya kepercayaan diri yang bisa dibilang lebih lebih berasa beda lah dari sebelumnya mungkin ya dari segi pembicaraan atau berbicara gitu. Terus yang kedua, karena saya mengikuti debat, saya dituntut gitu kan. Artinya di otak saya mikirnya kayak dituntut bagaimana caranya menggunakan kosakata yang pernah saya dapatkan di sini, baik itu secara murodif, baik itu secara antonim, sinonim katanya, walaupun mungkin konteksnya ketika saya gunakan di hal tersebut atau di kalimat jumlah tersebut berbeda ya maknanya atau artinya, tapi di otak saya memikirnya kayak gimana caranya saya memberikan pengayaan kosakata tersebut atau menggunakan kosakata yang kaya tersebut sehingga ketika saya berbicara saya mempunyai banyak cara untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan gitu kan. Itu sih khususnya karena melihat di perdebatan sendiri kan bisa dibilang salah satu trik ataupun siasat adalah bagaimana cara kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan atau yang kita pahami gitu kan. Nah, jadinya dari situ akhirnya hal-hal yang sudah saya dapatkan pembelajaran tersebut, saya jadinya harus memeras otak saya gimana caranya menggunakan sinonim kata ini, antonim kata ini di dalam susunan kalimat ini gitu kan. Jadi gimana caranya gitu. Untuk selanjutnya mungkin yang terakhir adalah alhamdulillah bisa dibilang jadinya ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan ya ke saya akhirnya bisa mendapatkan apa ya bisa dibilang ketika berbicara nggak bilang saya bahwa berbicara secara lancar bagaimana orang Arab seperti native gitu enggak sih belum sampai kayak gitu tapi bisa dibilang ketika saya mau menyampaikan ya udah insya Allah saya bisa gitu di otak saya udah paham gitu oh gini 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 lebih terstruktural dan akhirnya ketika menyampaikan bisa kena poin-poin pentingnya mungkin itu sih. Oke, ya, just Azhar. Ustadz Safrizal di Bapak. Oh, jadi menurut aneh lagi. Menurut saya jadi munazoroh ini sangat faal ya, mana faal bil waroh. Sangat efektif ya, efektif untuk meningkatkan maharotai al-kalam wa al-istima. Gimana tadi anak? Karena saat debat kan kita irtijali gitu. Kita nih taruhlah di kepala kita ada sekitar 100 mufrodat. Jadi gimana kita menyusun 100 mufrodat ini dikeluarkan secara teratur dalam keadaan yang mana? tuh? Eh, kita tuh deg-degan mental kan kalau aneh ngomong biasa sama teman ya biasa kita ngomong terserah kita tapi kalau di perdebatan kita di depan orang diperlihatkan jadi gimana cara mengatur kalam kita pembicaraan kita tuh muratab gitu apa tersusun dengan mufradat yang kita miliki dan juga istimewa apa lagi pas kita dengerin lawan kita berbicara apalagi yang native itu memang sangat diuji sekali istimewa istimewa itu sangat diuji sekali karena kita mendengarkan dengan fokus inti dari pembicaraan dia itu apa maksudnya. Jadi kan kalau istimewa kan kita nggak nyatat semua tuh perkataannya, tapi intinya aja catat, oh dia pengen maksudnya gini, 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 gini. Sampai gitu ada kata tadi maharo kitabah juga, emang iya, ya kita nulis apa yang dia ucapkan gitu. Jadi menurut saya sangat sangat bagus, sangat faal sekali untuk munazor ini melatih maharota itu istimewa dan kalam. Ada. Oke, syukur Ustadz. Ustadz awal-awal saya lihat Ustadz Safrizan tuh agak takut ya. Boleh nggak saya jujur? Saya tuh agak takut gitu. Terus karena saya ya meskipun sudah jihan tahu ya, meskipun sebagai dosen mungkin karena masih muda, jadi kayak sama mahasiswa tuh kayak kayak temen gitu loh. Jadi kayak Iya. ya kayak sama temen sih, tapi sama Ustadz tuh saya kayak agak awal-awalnya takut, tapi lama-lama lucu juga ya. Maksudnya lama-lama juga lama-lama lucu. Jazakumullah khair Ustadz Safrizan. Oke. Berikutnya, monggo mungkin Faisal kayaknya sudah siap berpendapat. Monggo Faisal. Eh, ya, sadar. Debat bagi saya ya, itu benar tadi yang dikatakan teman-teman semua tadi. Semua maharah itu menurut saya juga itu semua kita terapkan di dalam debat.
utamanya di Maharah Istimak dan Maharotul Kalam. Dan problem utama menurut saya juga ketika di pondok itu ya apa ya, keseringan lah atau durasi ya, atau kita dalam mempraktekkan bahasa itu yang mungkin masih dibilang kurang lah. Dan di debat itu kita dapatkan gitu. Mungkin juga di apalagi di bangku perkuliahan yang kita juga jarang ngomong bahasa Arab, apalagi bukan prodi PBA juga, itu kita di debat benar-benar kita dilatih untuk secara praktis ya, kita ngomong dalam bahasa Arab dan durasi yang sudah ditentukan itu benar-benar challenging dan mengasah tadi kemampuan mifrodat kita dan lain sebagainya. Dan juga eh, melalui debat juga ya itu sangat-sangat melatih kita dalam kita berpikir secara sistematis dan ilmiah, karena saya juga termotivasi rata-rata seluruh pemimpin itu pasti dia uh, sedang public speaker dan juga debater gitu. Makanya di kaosnya Unida kan ada tuh debater today, leader tomorrow ya. Nah, itu Wih, mantep. mungkin saya juga sangat-sangat setuju dan itu terus motivasi. Apalagi teman-teman juga gini, saya kadang kalau dengar kamu habis lomba apa gitu, lomba debat gitu, debat, debat bahasa Arab, nah bahasa Arab gitu kan. Wah, debat bahasa Indonesia aja susah, apalagi ini pakai bahasa Arab lagi gitu kan. Jadi ya itu satu sih jadi kebanggaan bagi diri, ini juga nikmat itu buat diri kita, dan jadi termotivasi terus untuk menebar kemanfaatan gitu. Jadi kalau kata teman-teman itu semoga ilmu debatnya bisa dimanfaatkan di jalan yang lurus gitu. Itu Mantap. saja. Ya, syukur Faisal. Anam dulu mungkin ada gimana pendapatnya Anam? Bagaimana debat ini bisa meningkatkan kompetensi berbahasa Arab secara integratif, terintegrasi? Eh, sama sih saja kayak kayak yang Mas Ali itu kayaknya udah komprehensif banget ya tentang debat bahasa Arab gitu. Cuman kalau buat buat Anam pribadi, debat bahasa Arab itu justru malah bikin pacuan buat Anam sendiri buat ngomong bahasa Arab secara spontan dan ya secara spontan gitu. Malah kalau misal nggak di debat, kayak ngomong sehari-hari itu malah kurang lancar gitu. Kayak kurang 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 bisa lah kalau ngomong bahasa Arab gitu. Makanya karena mungkin atmosfer debat kayak gitu yang bisa memacu Anam ngomong kayak gitu. Itu sih Ustazah. Kalau buat bahasa Arab, debat bahasa Arab buat Maharo Kalem sama Istima, ya itu kayak teman-teman gitu Ustaz. Setuju banget. Setuju banget sih. Oke, thank you Anam. Berikutnya Jihan, what do you think? Nah, iya, Jihan setuju sama teman-teman yang lain ya, kalau debat bahasa Arab ini memang sangat efektif untuk meningkatkan integrated skills, keempat skill dalam bahasa Arab ya, istima qiraah kitabah, apa satu lagi kalam. Em, iya, dan selain itu juga apa ya, bikin kita terbiasa berpikir cepat dan kritis ya, kayak yang dibilang Anam. Justru kalau misalnya tidak sedang dalam situasi debat, nggak bisa ngomong bahasa Arab selancar itu, karena memang di debat itu kan kita dituntut buat ayo cepet-cepet gitu ya, buat munculin kosakata-kosakata itu yang mungkin nggak akan muncul kalau kita nggak lagi situasi terdesak di debat gitu. Jadi kita bisa lebih berpikir lebih kritikal dan lebih cepat. Kemudian kalau dari pengalaman debat bahasa Arab kemarin di Qatar ya, buat Jihan jadi lebih banyak memahami berbagai dialek dan gaya bicara ya, karena ketemu semua teman-teman native, walaupun ngomongnya pakai Fusha, tetap dialeknya itu ada khasnya masing-masing, dan itu Jihan suka banget memperhatikan itu ya, dialek-dialek orang-orang Arab. Selain itu juga ngefek kepada memory and focus. Jadi meningkatkan daya ingat sama fokus juga, karena kita harus dengerin, harus mikirin responnya juga, mau mudakhalah apa atau mau tafnid apa. Jadi ada efek juga ke situ. Kemudian di dunia public speaking, debat bahasa Arab itu ngelatih kita untuk overcoming fear of rejection. Karena kita dalam public speaking tuh sering banget mengalami fear of rejection ya, entah dalam apapun bentuk rejectionnya, apalagi dalam debat kan kita udah biasa dengan penolakan, dengan mudakhalah, dengan tafnid, jadi lebih confident dalam public speaking yang lain juga, public speaking dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan bonusnya juga Jihan jadi, kalau buat Jihan jadi lebih
pede di circle Arab karena Jihan punya circle Arab ya teman-teman Qori-Qoriah gitu-gitu dan para munsyid. Jadi lebih pede aja ngobrol sama mereka karena udah terlatih di debat bahasa Arab. Bahkan kayak sering dikira tinggal di Arab gitu. Kamu tinggal di mana? Tinggal di negara Arab mana gitu. Kayak seneng aja digituin. Word of affirmation, dengerin tuh guys. Ya, Seneng banget ya dikasih afirmasi begitu tuh udah. iya, sangat senang sekali. Alhamdulillah. Jadi memang pola pola belajarnya dalam debat kan kita mendengar, we listen, and then so from listening to understanding, analyzing, responding. Jadi bisa we get those integrated skills together. Mhm. Iya, keren sih. Jian juga saya dengar ya bahwa Jian tuh memang punya teman Arab banyak banget ya. Maksudnya dia belajar dari teman-temannya dan itu secara online ya Ji ya. Jian kayaknya pernah cerita kalau Jian itu secara online punya teman-teman online sehingga bermanfaat. Dan orang kalau ketemu Jian tuh kayak memang kayak orang Arab banget sih kalau nggak ngeliat mukanya kayaknya memang ini orang Arab mana kayak gitu. Mukanya oh Temanggung, Tulungagung gitu ya. Tapi sepertinya dia juga punya ada faktor ada darah yang mengalir ya entah dari kakek buyut yang kesekian mungkin sama dengan Ustadz Azhar. Baik, teman-teman, ini nggak terasa 1,5 jam ya kayaknya. Saya tuh nggak enak ya, nggak ngasih kopi, nggak ngasih teh gitu, ngobrol aja. Jazakumullah khair, lil kudur. Terima kasih banyak udah sharing di sini. Jadi nanti rencananya saya mau sharing juga sama anak-anak Wida sama juga tim Arwah yang belum bisa join hari ini. Rencananya mau saya tulis ya dengan tim. Semoga bisa jadi tulisan, bisa jadi tulisan yang dibaca oleh banyak orang. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan apa yang sudah teman-teman sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi jariah kebaikan teman-teman semua. Begitu, dan mohon maaf banyak hal-hal yang kurang berkenan dan mohon maaf lagi saya ada sedikit uang kuota ya karena selama 2 jam ini pasti kuotanya banyak. Jadi nanti saya mungkin nitip Jihan ya untuk mentasarufkan itu yang bisa mengkotak teman-teman sedikit aja uang kuota dari saya begitu. Dan semoga Wifi gratis insya Allah. Ada wifi kok. Oke, Aman-aman. so, nanti teman-teman kalau ke Jogja, saya sangat senang kalau ada yang kontak. Terus misalnya Oh, ada event apa yang bahasa Arab begitu ya, teman-teman nanti mungkin bisa uh, bersilaturahim satu sama lain. Misalnya ada event apa dan untuk adik-adik tingkat kita, karena saya tidak tahu bagaimana masa depan Qatar debate Indonesian debaters untuk di Qatar debate berikutnya. Kalau Arroya kan sudah terjelas ya, UI juga sudah jelas. Tahu nggak tahu UMY seperti apa? Karena kita nggak bisa mengkloning Jihan. Sebenarnya kita pengen cloning jadi 7 gitu, 7 turunan. Jadi biar punya, karena saya sendiri di bahasa Arab, saya belum pernah menemukan orang sebaik Jihan ya dalam kemampuan. oh. 10 tahun lebih, saya ngajar di UIN Sunan Kalijaga, saya ngajar di UMY. Tapi ya itu, 10 tahun lebih saya mengajar, saya belum bisa menemukan orang seperti Jihan yang bisa saya kader. Meskipun dari semester 1 sudah tak ayo-ayoin begitu ya, tapi memang kan nggak bisa sama gitu ya. Jadi saya berharap bisa tetap bersilaturahim entah di event yang lain begitu, semoga semuanya sehat, dimudahkan dalam setiap kebaikan, disukseskan, dilancarkan semuanya. Gitu nggih, monggo kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Syukran, jazakumullah, ila liqa. syukran khair. Tetap Safrisan bisa dada. Ay, dada. Saya pikir nggak bisa dada. Keren sudah. Aman, aman, syukran. Sukses semua ya. Assalamualaikum.